Mulut kita ini luar biasa hebat ya. Pikirkan deh, bisa ngomongin siapa aja, tentang apa aja. Tapi giliran disuruh ngomongin diri sendiri, mendadak gak ada suara. Aneh kan? Ngomongin orang lain, wah mudah banget. Ada yang salah dikit, kita langsung komen. Ada yang beda, kita langsung nilai. Rasanya gak ada batas buat mulut kita ini. Tapi coba deh berhenti sejenak. Ketika ngomongin orang lain lancar banget, apakah kita pernah mikir, kenapa sih kita nggak ngomongin apa yang salah di diri kita sendiri? Aneh kan? Saat kita sendiri dan harus jujur dengan diri kita sendiri, mendadak mulut ini kaku. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati dan pikiran kita. Padahal mulut yang sama ini yang tadi lancar banget ngomongin orang lain. Kita terlalu sibuk bicara tentang dunia luar, tentang orang lain, tentang masalah orang, tentang kesalahan orang. Tapi apa kita pernah benar-benar duduk dan ngomongin diri kita sendiri? Apa kita berani menghadapi kenyataan tentang siapa diri kita? Apa yang kita sembunyikan? Apa yang kita takuti? Pernah nggak kita kepikiran, kenapa mulut kita tuh jago banget kalau ngomongin orang lain, tapi tiba-tiba seret pas harus ngomongin diri sendiri? Kayak kita bisa lancar banget ngejudge atau komentar soal hidup orang lain, tapi giliran refleksi diri, mendadak sunyi. Nah, di sini kita bakal ngebahas kenapa hal ini bisa terjadi. Dan kalau dilihat dari sisi ilmiah dan psikologis, ternyata ini bukan cuma sekedar kebiasaan buruk aja. Ada penjelasan yang lebih dalam soal ini. Dan mungkin setelah tahu, kita bisa jadi lebih sadar buat mulai ngomongin diri sendiri juga. Penjelasan ilmiah. Secara ilmiah, otak kita itu memang lebih mudah untuk fokus pada apa yang ada di luar diri kita. Kenapa? Karena otak kita dirancang untuk bertahan hidup. Dan salah satu cara untuk bertahan adalah dengan mengamati lingkungan sekitar. Ini termasuk memperhatikan orang lain, gerak-gerik, tindakan, dan keputusan mereka. Ada bagian dari otak kita yang namanya prefrontal cortex, yang bertugas buat proses penilaian sosial dan empati. Nah, bagian otak ini lebih sering aktif saat kita memperhatikan orang lain, bukan saat kita memikirkan diri sendiri. Jadi, wajar aja kalau kita lebih mudah mengkritik orang ketimbang mengkritik diri sendiri. Tapi di saat yang sama, ada juga yang namanya self-serving bias, alias kecenderungan kita untuk membela diri. Secara alami, otak kita pengen melindungi ego kita. Jadi, ketika kita dihadapkan sama kenyataan diri sendiri, kekurangan, kesalahan, atau hal-hal yang gak enak buat diakui, otak kita secara otomatis lebih pilih menghindar. Ini semacam mekanisme pertahanan biar kita gak merasa terlalu buruk. Disinilah alasan kenapa ngomongin diri sendiri itu jauh lebih sulit dibanding ngomongin orang lain. Otak kita seolah-olah bilang, jangan deh, ini bikin kita gak nyaman. Penjelasan psikologis. Dari segi psikologis, fenomena ini juga ada penjelasannya. Salah satunya adalah konsep projection atau proyeksi. Kita sebagai manusia seringkali secara nggak sadar memproyeksikan perasaan negatif kita ke orang lain. Jadi, misalnya, kalau kita sebenarnya nggak puas sama diri kita sendiri, kita malah lebih mudah ngejudge orang lain yang menurut kita juga punya kekurangan serupa. Ini semacam cara otak buat melarikan diri dari rasa nggak nyaman tentang diri sendiri. Kita jadinya lebih nyaman ngomongin orang lain ketimbang mikirin masalah kita sendiri. Selain itu, ada juga istilah yang namanya cognitive dissonance.
Ini terjadi saat ada perbedaan antara apa yang kita yakini dengan realita yang kita alami. Misalnya, kita pengen banget dianggap orang baik, tapi di dalam hati kita sadar ada hal-hal yang gak sesuai sama gambaran itu. Nah, kognitif disonansi ini bikin kita merasa gak nyaman, dan sebagai solusinya, kita lebih milih menghindari ngomongin diri sendiri dan fokus ke hal-hal yang di luar kita. Lebih gampang mengkritik orang lain ketimbang mengkritik diri sendiri, karena itu nggak nimbulin konflik dalam diri kita. Jadi sebenarnya kemampuan kita buat ngomongin orang lain tapi kesulitan ngomongin diri sendiri itu bukan cuma karena kita suka nyinyir aja. Ada proses biologis di otak kita yang bikin kita lebih gampang ngejudge orang lain. Dan di saat yang sama, ada pertahanan psikologis yang bikin kita lebih nyaman buat menghindari kritik terhadap diri sendiri. Kita sering ngomong tentang orang lain buat ngerasa lebih baik, lebih hebat, lebih tahu banyak. Tapi kenyataannya, hal yang paling sulit bukan bicara tentang orang lain. Yang paling susah itu adalah bicara tentang diri kita sendiri. Mengakui kelemahan, kekurangan, dan ketakutan kita. Mulut kita ini sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita tahu cara pakainya yang benar. Coba mulai bicara bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang diri kita sendiri. Tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Disitulah kita menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk jujur, untuk berubah, dan untuk tumbuh. Kalau kita mulai jujur sama diri sendiri dan berani ngomongin kelemahan serta kekurangan kita, itu gak cuma bikin kita lebih dewasa secara emosional, tapi juga bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat. Mulut kita memang hebat, tapi lebih hebat lagi kalau kita bisa menggunakannya buat membicarakan diri kita sendiri dengan jujur. Justru kekuatan yang sebenarnya itu datang dari sini, dari mulut yang berani jujur tentang diri sendiri. Bukan cuma tentang orang lain. Saat kamu berani bicara tentang apa yang kamu rasain, apa yang bikin kamu jatuh, apa yang bikin kamu takut, di situ kamu bakal ngerasa lebih ringan. Kamu bakal belajar lebih kuat. Jangan terus-terusan sembunyi di balik kritik atau omongan tentang orang lain. Karena kenyataannya, kamu layak diomongin. Bukan diomongin jelek sama orang lain, tapi diomongin dengan jujur sama diri kamu sendiri. Mulut kita nggak cuma buat bicara tentang orang lain. Mulut kita adalah alat paling kuat untuk memahami diri sendiri. Jangan biarkan mulutmu hanya menjadi senjata buat menyerang orang lain. Gunakan juga buat membangun dirimu, buat ngomongin apa yang penting tentang dirimu. Mulut manusia memang hebat, tapi yang lebih hebat lagi adalah ketika kita berani bicara tentang diri kita sendiri. Berani bicara tentang diri sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel Let's Do It untuk lebih banyak konten yang bikin kamu mikir tentang kehidupan ini. Bye.